Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Misteri Pesugihan Penglaris Bakso. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Seringkali kita tak benar-benar tahu apakah kabar buruk adalah sebuah kebohongan atau ada sebuah fakta yang memang disembunyikan. Jawa Timur 1995. Malam itu aku merasa ada yang berbeda. Di atas sepeda motor bersama tukang ojek, ada warung bakso besar yang lumayan menyita perhatianku. Warung itu sangat ramai, dan aku ingat betul, di situ dulu adalah rumahnya Pipit, teman SMP ku dulu. Ternyata banyak yang berubah sejak 5 tahun lalu aku nekat berangkat merantau ke Kalimantan. Namaku Agus dan umurku 21 tahun. Karena kondisi ekonomi keluarga, bapak hanya mampu menyekolahkanku sampai ke jenjang SMP. Seperti juga dua kakakku yang dulunya tak sampai SMA. Mereka berdua sudah menikah dan kini tinggal di Jakarta. Aku memang menjadwalkan pulang seminggu sebelum puasa, karena hanya itu waktu yang diizinkan oleh bosku di Kalimantan untuk pulang. Itu pun hanya 3 hari. Sebenarnya aku sangat bersedih karena tak bisa berpuasa hari pertama di rumah. Tapi izin cuti itu tetap kuambil karena kesempatan pulang seperti itu termasuk langka bagi pekerja rendahan seperti aku. Sekitar 1,5 kilometer lagi, aku akan sampai di rumah. Dan selain ingin bercengkrama dengan kedua orang tua, tiba-tiba terbersit keinginan untuk menanyakan ke bapak tentang warung bakso yang sangat ramai tadi, yang dulu di sanalah rumah Pipit temanku. Begitu sampai di rumah, ibu langsung berlari memelukku. Kurasakan air mata beliau membasahi bajuku. Bapak bergabung sesaat kemudian. Ada kebahagiaan luar biasa setelah 5 tahunan tak merasakan dekapan beliau berdua. Malam itu aku benar-benar merasakan kebahagiaan yang mungkin hanya dimiliki seorang perantau ketika pulang kampung. Setelah bertukar rindu dan kisah perantauan, beberapa tetangga juga datang seperti layaknya setiap ada yang pulang dari tempat jauh. Banyak topik obrolan di malam itu, terutama tentu saja kondisi kehidupan dan pekerjaanku di Kalimantan. Tak sedikit yang mengatakan aku terlihat gemuk, walau agak lebih hitam katanya. Di tengah obrolan hangat beramai-ramai itu, ibu dan bapak sempat terlihat sedih ketika aku mengatakan hanya akan di rumah 2 hari saja. Tentu beliau berdua ingin aku lebih lama lagi. Aku pun lalu dengan berat menjelaskan, karena alasan pekerjaan dan izin, aku harus kembali ke Kalimantan 3 hari sebelum bulan puasa. Dan setelah malam cukup larut dan semua tetangga pulang, aku ngobrol dengan Om Pardi, adik dari ibuku yang memang dari dulu sangat dekat denganku. Rumahnya sekitar 1 kilometeran, dan langsung datang begitu mendengar aku pulang. Ketika itu bapak dan ibu sudah tidur.
dan hanya tinggal kami berdua di teras depan sambil menikmati kopi. Berteman hembus angin tengah malam yang kurasakan seperti syahdu mewakili kerinduanku. Suara jangkrik terdengar bersaut-sautan dan mengingatkanku pada masa kecil dulu. Pada Om Pardi, aku lalu menceritakan sesuatu yang tadi membuatku penasaran, yaitu tentang warung bakso yang sangat ramai di pinggir jalan raya dekat pangkalan ojek. Ternyata tanggapan Om Pardi cukup mengejutkan. Katanya warung itu memang milik Pak Tarno, bapaknya Pipit. Tapi banyak yang mengatakan warung bakso itu menggunakan pesugihan penglaris, sehingga bisa seramai itu. Katanya lagi, gosip tentang pesugihan sudah menjadi semacam rahasia umum. Bahkan hampir tak ada warga yang tidak tahu tentang kabar miring itu. Terutama karena kekayaan Pak Tarno yang melejit dan warungnya yang terlalu ramai. Walaupun posisinya memang di pinggir jalan raya, tapi banyak warga yang memang sudah lama curiga tentang pesugihan penglaris. Konon juga, sebelum seramai itu, Pak Tarno pernah minta diantar ke Gunung Kawi. Aku mengernyitkan kening mendengar sesuatu yang sangat tidak kuduga itu. Dan aku yakin, pembicaraan tentang gosip ini akan semakin menarik. Tapi tiba-tiba ibu bangun dan menyuruhku memperbaiki kompor yang sumbunya sudah banyak yang usang. Kata beliau, besok pagi-pagi sekali harus masak sebelum bapak berangkat ke sawah. Pembicaraan tentang warung bakso dan gosip pesugihan pun terhenti. Dan sebelum kompor selesai kuperbaiki, Om Pardi pamit pulang. Karena katanya harus mengairi sawah malam itu. Setelah memperbaiki kompor, karena keletihan aku pun masuk ke kamar depan. Kata bapak, kamar itu memang dikosongkan dan tak ada yang tidur di sana begitu aku merantau ke Kalimantan. Sejak masuk SMP dan tidur berpisah dari ibu, memang di sanalah kamarku. Terlalu banyak kenangan masa lalu yang kemudian singgah di benakku tentang kamar dan rumah ini. Memang betul kata orang, jika ingin merasakan nilai sebuah kerinduan, menjadi perantau adalah jalan terbaik. Ketika pulang, nilai nostalgia tentang masa kecil dan kampung halaman benar-benar terasa bermakna. Aku bahkan sempat menangis merasakan kembali berbaring di atas kasur yang ikut menjadi saksi aku tumbuh di rumah ini. Setelah cukup lama bergelut dengan semua nostalgia, aku pun terkirim ke alam tidur. Tiba-tiba aku merasa berboncengan dengan Om Pardi, dan kami berdua menuju ke sebuah warung bakso yang sangat ramai. Suasana seperti malam hari. Aku dan Om Pardi masuk dan mendapat tempat di kursi dekat gerobak yang terhias indah dengan aneka ukiran. Tak lama setelah Om Pardi memesan, datanglah Pipit membawa 2 mangkok bakso untuk kami. Dari model dan bentuknya, sepertinya bakso ini sangat lezat. Pipit sempat tersenyum padaku. Mungkin dia masih ingat bahwa aku adalah teman sekolahnya dulu. Wajahnya tetap terlihat manis dan seperti lebih dewasa di mataku. Dan ternyata benar, tampilan bakso itu sama sekali tak berbohong. Rasanya luar biasa lezat dan aku bahkan sampai menambah 1 porsi lagi. Om Pardi tertawa kecil dan menanyakan apakah di Kalimantan aku tak pernah menemukan bakso seenak ini.
Aku hanya mengangguk dan tersenyum, sambil jujur mengakui bahwa bakso ini benar-benar enak. Belum sempat porsi kedua kuhabiskan, tiba-tiba lampu padam. Kondisi menjadi benar-benar gelap gulita. Aku tak bisa melihat apapun. Bahkan Om Pardi yang tepat duduk di sampingku pun tak terlihat olehku. Sesaat kemudian, muncullah makhluk hitam berbulu tebal dari arah dapur. Tubuhnya nampak gemuk dan sedikit lebih tinggi dariku. Bersama dengan itu, lampu kembali hidup. Tapi kali ini agak redup dan remang-remang. Tangan dan kakiku mulai kurasakan gemetar. Apalagi setelah aku meraba ke samping dan tak ada Om Pardi di sana. Entah kenapa tak ada keinginanku untuk berteriak sama sekali. Setelah mengitarkan pandangan sekeliling, aku baru menyadari bahwa di ruangan itu hanya ada aku dan makhluk hitam itu. Aku perlahan meyakini bahwa dia adalah genderuwo, yang memang seperti itulah penampakannya yang pernah kudengar. Tak lama kemudian, genderuwo itu kembali ke dapur. Dan setelah beberapa detik, dia datang bersama Pipit temanku dalam kondisi terikat. "Gus, tolong aku tidak ingin mati." Begitu teriakan dari mulut Pipit yang terdengar sangat jelas di telingaku. Dan yang paling mengerikan adalah kejadian setelahnya. Dalam kondisi terikat, Pipit didudukkan di atas sebuah kursi plastik. Lalu, genderuwo itu mulai menggigit tubuhnya. Tepat di hadapanku. Aku mulai ingin berteriak, tapi anehnya tak bisa mengeluarkan suara apapun. Mulai dari kaki, genderuwo itu terlihat sangat lahap memakan tubuh Pipit. Darah semburat ke segala arah, bersama jerit dan tangis Pipit yang terus terdengar memilukan. Sesekali makhluk mengerikan itu menatap ke arahku. Tak ada kalimat apapun yang diucapkannya. Tapi setiap kali gigi-gigi tajamnya beradu dengan tulang kaki Pipit, terdengar suara yang begitu mengiris hatiku. Dan setelah kedua kaki habis dimakan, tak terdengar lagi suara Pipit. Dalam ketakutan yang amat sangat, aku mulai menduga Pipit temanku sudah tak bernyawa lagi. Genderuwo itu menghentikan kunyahannya sejenak. Kemudian perlahan dia berjalan ke arahku. Aku yang merasa terpaku dan tak bisa lagi bergerak, hanya bisa berdiri, sambil terpaksa menunggu detik-detik dia menyentuh tubuhku. Dan ketika tangannya sangat dekat dengan leherku, aku berhasil berteriak. Aku segera bangkit dan berlari sekuat tenaga. Dan ternyata aku hanya bermimpi. Nafasku kurasakan sangat tersengal, dan aku segera berlari ke dapur mengambil segelas air putih. Sepertinya bapak dan ibu tak mendengar suara lariku. Bahkan suara dengkur bapak masih terdengar keras. Sejak aku kecil, beliau memang seperti itu. Selalu mendengkur keras setiap kali tidur. Sebenarnya rasa takut masih sangat kuat kurasakan. Tapi kemudian aku ingat, ini adalah rumahku, tempat di mana aku lahir dan dibesarkan. Perlahan, semua rasa takut mulai bisa kuatasi.
Aku pun kembali ke kamar dan duduk merenung di atas kasur. Apa yang baru saja kualami benar-benar mengerikan. Tapi aku lalu teringat lagi. Mungkin aku bermimpi seburuk itu karena tadi Om Pardi bercerita tentang gosip bahwa warung bakso yang sangat ramai di dekat pangkalan ojek menggunakan pesugihan penglaris. Intinya, cerita itu terbawa ke alam bawah sadarku dan bahkan sampai masuk ke mimpi. Aku lalu menduga-duga apa arti mimpiku tadi, terutama teriakan Pipit yang minta tolong. Tapi tentu saja tak kutemukan jawabannya sampai aku tertidur lagi. Untungnya tak ada lagi mimpi buruk, dan kurasakan cukup nyenyak sampai pagi tiba. Pagi harinya, setelah sarapan dan membantu bapak membersihkan kandang sapi, aku ngobrol dengan beliau di ruang tamu. Bapak memang memelihara sapi 2 ekor. Dan selain setiap hari ke sawah yang sedang ditanami jagung, keseharian bapak adalah merawat sapi-sapi itu. Di desa kami, memiliki sapi adalah pilihan menabung yang banyak dilakukan warga. Walau secara hitung-hitungan ekonomi tak terlalu menguntungkan, banyak orang di desaku yang dari dulu memelihara sapi. Setelah ngobrol tentang banyak hal, aku pun menanyakan pada bapak tentang warung bakso yang kulihat tadi malam. Juga gosip yang diceritakan Om Pardi tentang pesugihan penglaris. Bapak terlihat tersenyum dan lalu mengiyakan. Tapi sebatas bahwa gosip itu pernah terdengar. Kebetulan dari dulu orang tuaku memang tidak suka membahas kabar-kabar yang belum jelas kebenarannya. Dan lagi, bapak dan ibuku bukan penyuka bakso. Kata bapak, sejak sekitar 3 tahun lalu warung berdiri, beliau tak pernah membeli bakso di sana. Hanya saja, gosip itu memang sudah lama terdengar. Tapi bapak berkali-kali menekankan agar aku tak mudah percaya dengan kabar-kabar miring yang belum jelas kebenarannya. Kata beliau lagi, banyak orang yang menjadi sukses karena memang bekerja keras dan menemukan jalan rezeki yang tepat. Dan bisa saja siapapun termasuk Pak Tarno menjadi kaya karena memang ulet dan menemukan jalan yang tepat untuk mengembangkan usahanya. Bapak juga mengaku tak terlalu mengenal Pak Tarno, selain bahwa dia adalah ayah dari teman sekolahku dulu. Dan lagi, kabar miring tentang pesugihan sejak dulu sering terdengar, yang bisa jadi dihembuskan oleh tetangga-tetangga yang iri atau semacamnya. Bapak kemudian mengatakan tak ingin membahas itu lagi, karena sekarang waktunya adalah bercengkrama dengan aku, anak bungsunya. Dan karena beliau jarang keluar jauh, bapak juga mengaku tak terlalu tahu tentang seramai apa warung Pak Tarno. Akhirnya, tak banyak informasi yang kudapat dari bapak. Tapi rasa penasaran di hatiku semakin kuat, terutama karena mimpi buruk yang sangat mengerikan yang kualami tadi malam. Aku pun batal menceritakan mimpi pada bapak, karena beliau sudah memberi rambu-rambu bahwa kabar miring tentang Pak Tarno tak perlu dibahas terlalu jauh. Kemudian hari itu kuhabiskan dengan berkeliling ke rumah teman-teman masa kecilku. Dan malam harinya, aku benar-benar terbakar keinginan untuk membeli bakso di warung Pak Tarno. Sekaligus ingin membuktikan apa yang diceritakan Om Pardi. Mungkin ada hal-hal aneh yang kutemui di sana.
karena aku teringat, konon salah satu tanda warung makanan yang menggunakan jin atau penglaris adalah rasa yang berbeda. Ketika kita makan di tempat dengan rasa jika makanan itu kita bawa pulang. Sekitar jam 7:30 malam, aku pun berangkat ke sana. Ternyata warung bakso itu memang milik Pak Tarno. Kulihat dia sedang sibuk melayani para pembeli, dibantu 4 orang karyawannya. Bukan cuma orang sekitar. Pembeli Pak Tarno kelihatannya juga banyak orang dari jauh. Itu terlihat dari plat beberapa mobil yang parkir di depan warung baksonya. Memang kebetulan posisinya strategis di pinggir jalan raya. Dan bangunan warungnya ternyata memanjang ke belakang. Kemarin tak terlalu terlihat jelas ketika aku lewat. Dan ekor mataku sempat menangkap sebuah mobil Isuzu Panther yang terparkir di garasi. Di zaman itu, mobil itu termasuk mewah. Dan aku menduga mungkin Pak Tarno satu-satunya yang mempunyai mobil jenis itu di desaku. Karena di lingkungan tetangga rumahku, bahkan orang yang mempunyai sepeda motor pun bisa dihitung dengan jari. Bapakku juga hanya bersepeda kayuh kemana-mana. Sepertinya Pak Tarno tak mengenalku. Mungkin dia lupa bahwa dulu aku adalah teman sekolah Pipit dan pernah 3 atau 4 kali belajar kelompok di rumahnya. Akhirnya aku hanya memesan 1 bungkus untuk kubawa pulang. Rencana makan di sana langsung kubatalkan karena kondisi warung yang sangat padat. Rasanya aku tak akan bisa menikmati makan dalam situasi seramai itu. Dan setelah membayar, aku pun langsung pulang dengan bersepeda kayuh milik bapak. Sesampai di rumah, ternyata rasa bakso itu sangat biasa, bahkan cenderung tak enak menurutku. Aku memang hanya membeli 1 karena dari dulu bapak atau ibuku tak suka bakso. Terlintas kembali di pikiranku cerita dari Om Pardi kemarin, bahwa warung bakso Pak Tarno memakai pesugihan penglaris. Tapi aku belum berani menyimpulkan, karena tak sempat membandingkan rasanya ketika aku makan di sana. Tak lama setelah makan bakso yang bahkan tidak sampai habis, beberapa temanku datang. Seperti tadi malam, kami bercanda tawa dan bercerita tentang banyak hal. Beberapa dari mereka juga menanyakan adanya lowongan kerja di Kalimantan. Aku hanya menjawab, suatu saat pasti akan mengabari lewat surat jika memang ada pekerjaan yang menjanjikan. Aku juga bercerita bahwa penghasilanku di Kalimantan tak jauh berbeda. Hanya sedikit lebih besar daripada jadi kuli bangunan atau semacamnya di kampung. Tapi aku memang tak punya banyak pilihan. Rasanya masa depanku semakin suram jika harus bertahan di kampung. Apalagi bapak dan ibuku sudah merestui aku merantau. Karena ijazahku yang hanya SMP, aku akan kesulitan mendapat pekerjaan yang layak jika tak mencari peruntungan di luar Jawa. Aku sama sekali tak membahas gosip tentang warung bakso Pak Tarno. Karena selain semuanya belum pasti, aku juga tak ingin mengganggu suasana ceria malam itu dengan apapun yang menakutkan. Keesokan harinya, aku berkeliling lagi ke teman-teman di kampung, terutama mereka yang kemarin belum sempat kukunjungi. Suasananya kurang lebih sama. Kami bercanda tawa, bertukar cerita tentang pekerjaan dan keseharian, serta kemungkinan jika ada lowongan pekerjaan di Kalimantan.
Tak lupa aku juga menceritakan pada teman-temanku bahwa besok aku harus kembali ke Kalimantan. Karena selain hanya pekerja rendahan, aku tak berani melanggar permintaan dari bosku yang hanya membolehkan aku pulang beberapa hari saja. Sebelum maghrib, aku kembali ke rumah dan mengisi malam itu dengan makan malam sederhana bersama ibu dan bapak. Ibu terlihat bersedih karena aku harus kembali ke Kalimantan besok. Tak lupa aku minta doa beliau berdua agar pekerjaanku lancar di Kalimantan dan bisa mengumpulkan uang lebih banyak, supaya bisa pulang minimal setahun sekali, terutama ketika Lebaran yang tahun ini tak bisa kulakukan. Setelah ngobrol banyak hal di ruang tamu, sekitar hampir jam 9, aku pamit keluar. Dengan bersepeda kayu, karena masih ada penasaran, aku pun menuju warung bakso Pak Tarno. Ternyata warung itu sudah mau tutup. Dari kejauhan, aku melihat para pekerja Pak Tarno bersiap pulang. Aku pun segera ke sana dan berharap mungkin masih bisa dilayani. Ternyata bakso baru saja habis dan lampu di depan warung mulai dimatikan. Dan setelah semua pekerja pulang, muncullah seorang laki-laki dari dalam warung. Aku cukup mengenalnya. Dia adalah Mas Waji, kakak kelasku dulu di SMP. Seingatku, walau tak terlalu akrab, aku pernah beberapa kali main bola dengannya. Sesaat sebelum pintu warung benar-benar ditutup, aku sempat melihat Pipit. Dia hanya tersenyum mengangguk. Mungkin dia masih ingat aku adalah teman sekolahnya dulu. Tapi karena sudah malam dan dulu dia memang pendiam, aku tak berani mengajaknya ngobrol. Pintu warung pun ditutup dan di kursi panjang dekat pagar hanya ada aku dan Mas Waji. Dia sempat meminjam korek dan lalu membakar rokoknya. Ternyata dia juga adalah salah satu pekerja Pak Tarno. Katanya sudah sekitar 2 tahun dia bekerja di warung itu. Mungkin aku tak sempat melihatnya ketika beli bakso tadi malam. Baru 3 atau 4 kali hisapan rokok, Mas Waji lalu pulang. Karena mengaku baru saja menikah dan istrinya takut sendirian kalau dia pulang terlalu malam. Aku pun juga langsung pulang. Dan ternyata sesampai di rumah, bapak dan ibu belum tidur. Kata ibu, aku memang ditunggu. Kami bertiga pun kemudian ngobrol di ruang tamu. Bapak dan ibu menasehatiku tentang banyak hal, termasuk harus selalu menjaga diri dan sikap di tanah orang. Aku juga harus berhati-hati bergaul dengan siapapun di sana, terutama masalah perempuan. Kata ibu, dimanapun aku berada, jangan sampai mempermainkan perempuan. Dan kelak, semoga aku mendapat jodoh yang baik. Aku juga menceritakan kembali bahwa orang-orang di Kalimantan sangat baik dan ramah. Pada momen itu tak lupa aku meminta doa agar besok perjalananku kembali ke Kalimantan lancar dan tidak ada gangguan. Sebelum tidur, bapak dan ibuku bergantian memeluk dengan haru sambil terus membisikkan doa-doa yang menyejukkan. Malam itu kurasakan kesedihan mendalam. Rasanya waktu berjalan terlalu singkat. Karena kondisi dan keadaan, aku harus berangkat merantau lagi, meninggalkan kampung halaman dan kedua orang tua.
Rasanya belum terlalu lama mataku terpejam. Tiba-tiba aku merasakan berada di tempat yang sangat gelap. Dan sesaat kemudian muncullah di depanku sosok genderuwo bersama lampu yang tiba-tiba hidup dengan cahaya redup dan agak remang. Di otakku aku merasa pernah melihat sosok ini, tapi entah di mana. Dan ternyata dia tidak sendirian. Begitu sedikit bergeser ke samping, ada sebujur tubuh yang terikat di atas kursi. Lagi-lagi aku merasa situasi seperti ini pernah kualami. Setelah kuperhatikan seksama, tubuh di atas kursi itu ternyata tanpa kaki. Hanya tubuh dan sepasang tangan serta kepala dengan mata terpejam. Dan yang membuatku terhenyak, wajahnya adalah wajah Pipit. Aku hanya terpaku tanpa bisa bergerak atau bersuara apapun. Lalu sosok genderuwo itu melahap dengan rakus tubuh tak berdaya yang ada di atas kursi. Tak terlalu lama, semuanya habis tak bersisa. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Darah berceceran dan semburat di mana-mana. Semuanya kusaksikan tanpa bisa berbuat apapun. Entahlah kenapa makhluk itu memakan tubuh temanku, bahkan sampai tak bersisa. Ketakutanku berlipat ganda ketika sosok itu tiba-tiba berbalik arah dan kemudian berjalan menuju padaku. Tapi untungnya terdengar sayup-sayup suara adzan, dan makhluk itu tiba-tiba lenyap dan menghilang. Aku kemudian merasa mual dan pusing yang tak tertahankan, dan aku pun tersadar. Ternyata aku bermimpi lagi. Setelah berusaha merangkai ingatan, mimpi yang baru saja kualami seperti sambungan dari mimpi kemarin malam. Aku ingat betul peristiwa dalam mimpi sebelumnya yang sempat terhenti. Keringat dingin bercucuran dan sekujur tubuhku kurasakan bergetar hebat. Aku berkali-kali melafalkan istighfar yang perlahan membuatku menjadi agak tenang. Dan aku sadar, adzan yang sedang terdengar adalah adzan subuh. Aku pun bergegas ke kamar mandi dan kemudian mengambil air wudhu. Setelah itu, aku melangkah ke musola yang tak terlalu jauh di belakang rumah. Ada pertanyaan besar yang mengiringi setiap langkahku ke musola. Apa gerangan yang terjadi sampai mimpi yang kualami 2 kali begitu jelas dan mengerikan? Dan entah aku harus bercerita pada siapa semua kejadian aneh dalam mimpiku. Pagi harinya, momen mengharukan terulang dan bahkan berlangsung lebih lama. Setelah aku berkemas dan bersiap kembali ke Kalimantan, sambil menangis, bapak dan ibu berkali-kali memelukku. Nanti sore aku harus terbang dari Surabaya ke Banjarmasin, dan aku tak boleh berangkat terlalu siang dari rumah. Dan setelah makan, sekitar jam 9 pagi, aku berpamitan pada bapak dan ibu. Begitu dijemput oleh Pak Udin, tetanggaku yang juga tukang ojek, aku pun melambaikan tangan sambil berkaca-kaca. Aku sempat pamit ke rumah Om Pardi, yang kebetulan memang sejalur dengan perjalananku menuju terminal. Kemarin memang aku sempat dipesan untuk mampir sebelum kembali ke Kalimantan. Ternyata di sana aku sempat ditahan.
Katanya Om Pardi juga ingin mencari informasi tentang kemungkinan bekerja di Kalimantan. Untungnya Pak Udin bersedia. Dan dengan negosiasi tambahan sedikit ongkos ojek, kami berdua pun singgah agak lama di rumah Om Pardi. Di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba aku teringat mimpiku ketika didatangi genderuwo yang membawa Pipit dalam kondisi terikat. Karena terbakar rasa penasaran yang sangat kuat, aku menceritakan itu pada Om Pardi. Ternyata bukan hanya Om Pardi. Pak Udin juga sering mendengar gosip tentang pesugihan penglaris yang sudah dipakai oleh Pak Tarno. Dan penjelasan Om Pardi benar-benar mengejutkanku. Awalnya aku diminta menceritakan kejadian dalam mimpi. Aku pun menjelaskan semuanya dengan detail. Mulai dari aku yang bermimpi awalnya beli bakso bersama Om Pardi, dan lalu ruangan menjadi gelap. Yang kutekankan tentu adalah kemunculan genderuwo dan Pipit yang dibawa dalam kondisi terikat. Tak lupa, aku juga bercerita tentang pertemuan dengan Pipit dan Mas Waji, kakak kelasku yang juga bekerja di warung bakso Pak Tarno. Tadi malam aku bertemu mereka berdua ketika membeli bakso, tapi terlambat karena kehabisan. Om Pardi dan Pak Udin terlihat sangat terkejut mendengar ceritaku. Lalu mereka berdua seperti saling berpandangan. Dan setelah Om Pardi seperti memberi gerakan isyarat, Pak Udin yang menjawab semua penasaranku. Katanya sudah jamak terdengar tentang pesugihan penglaris sehingga warung Pak Tarno bisa seramai itu. Bahkan katanya Pak Tarno sudah menjadi orang paling kaya di desaku, dengan sawah berhektar-hektar yang dibelinya dalam 2 tahun terakhir. Dan ini yang benar-benar menampar kesadaranku. Kata Pak Udin, Pipitlah yang jadi tumbal atas itu semua. Sekitar setahun yang lalu, Pipit meninggal dalam kondisi sangat mengenaskan. Cerita warga yang ikut menguburkan, jasadnya hitam seperti hangus terbakar. Aku tentu terbelalak mendengar itu. Jelas-jelas tadi malam aku sempat bertemu dengannya, dan dia tersenyum kecil padaku sebelum menutup pintu warungnya. Tapi penjelasan Om Pardi berikutnya juga tak kalah mengejutkan. Katanya Mas Waji juga sudah meninggal sekitar 2 bulan setelah meninggalnya Pipit. Dan sama dengan Pipit, kabarnya jasadnya juga hitam seperti hangus terbakar. Walau tak bisa dibuktikan, banyak warga yang menduga bahwa Pipit dan Mas Waji telah menjadi tumbal dari pesugihan penglaris yang dijalani Pak Tarno. Aku benar-benar gemetar mendengar penjelasan itu. Aku bahkan sempat minta segelas air putih untuk menenangkan diri dan mengatasi rasa terkejutku. Ini benar-benar jauh tak terbayangkan olehku. Berarti 2 orang yang kutemui tadi malam, yaitu Pipit dan Mas Waji, sama-sama telah meninggal dunia. Karena belum benar-benar percaya, aku berkali-kali menanyakan pada Om Pardi apakah benar Pipit dan Mas Waji sudah meninggal. Dan jawaban Om Pardi selalu sama, bahwa Pipit dan Mas Waji memang sudah meninggal dan dipercaya banyak orang sebagai tumbal atas kekayaan Pak Tarno.
Setelah kira-kira 30 menit di rumah Om Pardi, aku pun pamit dan Pak Udin lalu mengantarku ke terminal. Kami berdua sempat lewat di depan warung bakso Pak Tarno yang juga sangat ramai siang itu. Mungkin warung itu baru saja dibuka. Masih teringat jelas semua kejadian tadi malam dan mimpi mengerikan yang kualami tentang Pipit. Juga tentu saja penjelasan dari Om Pardi dan Pak Udin barusan. Dan yang membuat bulu kuduku makin merinding, di tengah ramainya pembeli, mataku sempat menangkap seorang wanita melambaikan tangan ke arahku. Dan wajahnya begitu jelas, yaitu Pipit. Entahlah, apakah benar ramainya warung bakso Pak Tarno adalah karena pesugihan penglaris yang dijalaninya. Dan apakah benar juga kematian Pipit dan Mas Waji adalah karena menjadi tumbal atas itu? Pertanyaan-pertanyaan itu tak pernah benar-benar kutemukan jawabannya, dan tetap menjadi misteri sampai aku kembali ke Kalimantan. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, misteri pesugihan penglaris bakso. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Dan semoga ada pelajaran penting yang bisa kita petik dari sana. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.